Saya Banon Gautama di channel saya yang jarang membuat video. Saya sedang berada di rumah Bang Teuku Rifnu Wikana, seorang aktor teater, panggung, film, penulis naskah, dan acting coach, pelatih acting, dan banyak hal lain. Penyiar radio juga, pengamen dulunya. Filter, film teater. Dan kita akan belajar virtual bersama Bang Wika. Bang Wika tuh minum kopinya aja. Non kopi. Itu Bang Wika itu minum kopinya aja, duduknya aja, cara jalannya aja, di keseharian udah seperti acting gitu. Saya ngeliat pas saya latihan dulu, saya latihan teater di Sanggar Baru dekat masjid itu, ada Bang Wika dulu. Di situ, mungkin kita udah kelar latihan sih, dan memang saya juga lagi sibuk sama teman-teman yang lain. Ada Bang Wika di situ, tapi Bang Wika tuh menyedot perhatian banget memang. Padahal cuma duduk doang tuh, duduk dan ngopi. Bagaimana itu bisa terjadi, Bang? Kayaknya sehari-hari tuh Bang Wika sadar ditonton. Sadar bahwa keseharian sepertinya adalah acting. Apa ya? Ngomongnya juga kayaknya enak itu dinikmati, didengar juga enak, di seni pertunjukan banget. Apa ya? Mungkin karena memang udah terlalu buruk realita itu, non. Jadi berusaha untuk menciptakan babak-babak baru dalam hidup gitu. Jadi kita menciptakan suasana, menciptakan adegan buat diri kita sendiri gitu. Ya sebenarnya ini sih, non, dulu tuh aku pernah diajarkan waktu jadi penyiar radio gitu. Ketika aku ngelobi salah satu perusahaan gitu, aku approach nih bahwa aku mau bikin pertunjukan festival band. Terus karena aku tidak tahu cara ngelobi sponsor, maka ya seadanya aja datang gini. Ternyata itu orang malah menasehati aku produk gitu. Cara ngelobi itu mas itu nggak boleh kayak gitu, mas itu harus malah aku yang dinasehati gitu. Di situ aku dapat pelajaran baru. Lalu dia bilang, secara psikologis, ketika kita duduk berhadapan, kita harus sadar betul bahwa saya berada di bawah hidung mas. Posisi mata mas berada di bawah hidung saya, maka saya akan mendengarkan mas. Oh iya pak. Akhirnya aku jadi si bodoh yang mendengarkan itu orang ngobrol, tapi banyak hal yang dia bicarakan ke aku. Dari situ, gimana supaya orang bisa mendengarkan kita, gimana supaya orang itu bisa care dengan kita, gimana kita punya kekuatan, energi yang kita sadar betul ketika kita hadir di satu tempat, semua orang pasti melihat kita dan merespon kehadiran kita. Dan apa yang membuat itu bisa terjadi, yaitu dari sini dan dari sini harus benar. Kadang-kadang kalau ada juga yang nggak benar itu datang, orang itu ngelihat emang tapi menghindar gitu. Jadi misalnya lah sosok-sosok yang kita lihat lah kayak pendeta, ustadz, atau orang-orang baik lainnya lah, dia muncul energinya tuh gede banget gitu. Itu bikin kita langsung, wah ini kenapa ya, kok orang-orang datang, orang ini datang langsung nyamperin, nyium tangan. Ada juga ya sih sebagian itu sok-sok hormat gitu, woi pak, kan banyak ya kayak bahasa-bahasa orang kita lah ya, apakah itu di politik atau gimana. Apa kabar Kakanda? Waduh luar biasa Kakanda, aku menanti aku. Gimana Kakanda? Apa beres-beres semua?
Wah, ketawanya juga dibuat-buat. Itu males banget gitu. Itu kelihatan gitu. Tapi ada orang yang tulus. Iya, Melihat tulus lagi-lagi kekayaan utama, utama. tulus, ketulusan. Jadi kalau memang di dalamnya memang nggak ada ketulusan ya kadang-kadang kebaca kok sama orang, nggak usah kita mau ngasih tahu juga orang udah bakal kebaca kok. Alah, ini pasti ada something, ini pasti ada maksud. Itu kerasa kok. Kalau dulu kan ada ya film Mengejar Matahari. Ya, Bang Wika juga di situ. Yoi, Taburan saya lihat. ada tagline-nya, persahabatan sejati adalah ketika diam di antara dua terasa nyaman. Bahwa ketika Diam terasa nyaman. diam terasa nyaman. Ada yang kita diam udah kayak berantem bunuh-bunuhan itu nggak nyaman banget. Hah, heh, Mendingan cabut kalau udah gitu. cabut aja nih kan. Ada yang kayak gitu ya. Iya. Energi kita itu frekuensi nggak ketemu gitu. Ini apa sih? Kok nggak nyaman banget? Terus kita ngambil handphone. Udah main handphone aja. Lu lagi apa sekarang? Halo? Cabut dulu. Sampai sana. Yes. Ya gitu, apa? Akhirnya kita berusaha acting lagi kan, gimana caranya untuk cabut dari Ketidaknyamanan. situ. Dari ketidaknyamanan gitu. Hal-hal yang kayak gitu akhirnya kita ngakalin gitu. Gimana supaya ini. Orang nggak tersinggung apa. Tapi balik lagi yang lu bilang itu sebenarnya hampir sama sih. Ada beberapa orang-orang juga gitu yang dia muncul itu kita merasa ada yang berlandaskan kebutuhan, ada yang berlandaskan rindu, ada yang berlandaskan kasih sayang, ada yang berlandaskan respect karena ilmu pengetahuannya. Banyak hal yang membuat ketika orang ini muncul kita merasakan aku butuh kamu gitu. Atau aku pengen tahu siapa kamu, atau lu kok bisa gini sih gitu. Banyak hal. Ada orang yang berusaha untuk menghibur kita gitu. Misalnya di posisi kita yang bukan siapa-siapa atau kita yang sudah jadi siapa-siapa, pertanyaan itu kan akan datangnya beda itu non. Orang yang belum yang tahu kita siapa, bakal pertanyaannya itu repetitif, itu aja pertanyaan. Bang, itu gimana sih bang? Abang bisa main di film ini bang? Gimana sih acting itu? Itu pertanyaan yang kayak pertanyaan ke Ustadz Somad atau pertanyaannya ke Ada udah pernah dijawab tapi tanya lagi. Iya, banyak pertanyaan yang itu aja yang atau pertanyaan Mbak kok gimana sih Mbak bisa jadian sama si ini? Itu pertanyaan yang sering banget kita dengar dan kita tahu bahwa ini orang sebenarnya tidak punya bahan untuk bicara gitu. Atau sebaliknya dia memang pengen tahu banget bagaimana proses kita. Tapi yang jelas orang yang datang tiba-tiba ngobrolin sesuatu hal yang jauh dari bayangan kita, itu bikin suasana justru lebih nyaman. Dia bukan lagi menanyakan tentang profesi yang kita sama-sama tahu, tapi dia tiba-tiba menanyakan hal yang jauh dari kita gitu, tapi ketemu gitu loh non. Iya. Kan ada yang gitu ya. Nah itu kalau nanyanya sama, kadang-kadang kita kan jawabnya juga sambil ngelihat mata dia. Ini nanyanya ini agak ngejebak nih, nanyanya ini ada something nih, ada yang kayak gitu juga gitu kan. Tapi pada akhirnya kesini-sininya aku berpikir udah ketika ada yang nanya, ngobrol aku balikin lagi gitu, supaya aku juga tahu bahwa niatmu bertanya itu
sejauh apa sih, aku pasti balikin lagi gitu, supaya dia tahu bahwa kita punya pengalaman dan kita punya keinginan yang sama gitu. Tinggal kita koneksikan aja nih, kira-kira kita ketemunya di mana nih, tanpa aku harus memberitahu cara aku berjalan, karena kamu tahu cara kamu berjalan. Kita punya cara masing-masing yang memang mungkin dari obrolan aku tentang batu, kamu ketemu jalanmu. Bukan karena aku menceritakan tentang bagaimana aku berakting, maka kamu nanti tersesat. Jadi coba cari jalan lain agar ketemu jalanmu. Karena kamu sendiri yang tahu gitu. Kita punya cara masing-masing yang memang masing-masing. Gitu. Tadi Bang Wika bilang lebih pilih tengah, supporting di seni peran gitu. Padahal banyak juga sih Bang Wika main jadi peran utama gitu, peran center, mau di teater atau di film gitu misalkan. Tapi kenapa Bang Wika pilih di tengah? Pilih jadi supporting maksudnya? Bukan supporting sih sebenarnya, non. Aku ingin selalu berada di posisi tengah karena berat sebenarnya di posisi tengah itu. Tidak marah, tidak senang, tidak antagonis, tidak protagonis kalau bahasa orang. Jadi bukan protagonis, bukan antagonis lah ya. Terus intinya ya keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan. Jadi untuk ke depan kita masih punya langkah untuk maju, dan ke belakang kita mundurnya nggak terlalu jauh gitu. Posisi tengah itu enaknya di situ. Kalau kita di atas posisi merasa atas, kita mentok, nggak punya langkah lagi ke depan. Karena udah paling depan dia. Jatuh langsung gubrak. Karena udah di atas banget ya. Di posisi itu sebenarnya yang seperti lu ceritain tadi, yang ada stand up comedy yang Asia itu, posisi kita itu di tengah, di tengah-tengah. Asia itu di tengah, karena tanpa adanya kita, lu kulit hitam kulit putih bakal berantem terus. Justru harus ada penengah gitu, kan, gitu kan. Suami ceng itu bagus. Ada lu Islam banget, lu nggak punya agama lu. Nah posisi aku di tengah-tengah. Ya. Yang bisa masuk kemana aja gitu. Dan nggak menghakimi. Iya, persoalan keyakinan. Iya. Itu persoalan kita sendiri. Pribadi, personal. Gitu. Nah untuk ini juga job. Jatuhnya kan pas-pasan ya, non ya. Pas ditaruh jadi orang kaya, pas ditaruh jadi orang miskin, pas ditaruh jadi presiden. Cocok ditaruh di mana aja. Pas-pasan lah, pas ditaruh jadi. Pernah jadi gembel aja. Pernah Bang Wika pas juga. Jadi gembel. Pernah. Pas jadi pejabat juga muda pernah. Gitu. Pokoknya peranmu? Ya udah aku yang pas-pasan aja. Di mana aja. Pas-pasan. Masuk castingnya masuk. Jadi pas-pasan aja. Karena aku sadar betul selalu ada masanya, apalagi pekerjaan di dunia entertainment gitu. Kerja seni gitu. Selalu ada masanya. Berlarilah kau menuju puncak. Indah banget yang mau dilihat di sana ya. Sementara kadang-kadang kita lupa gitu, ketika kita ada di sana terlalu cepat, posisi terlalu banyak orang yang kita tinggalkan, terlalu banyak yang kita lupakan. Akhirnya yang jatuhnya star syndrome, terus kesepian. Kita nggak punya lagi ruang untuk kita menggali, kita nggak punya lagi daya untuk mengasah batin, kita nggak punya kata-kata yang dulu pernah kita miliki gitu. Baik itu ketika kita menulis puisi,